Bulan dan para penunggunya. Cerita tentang hal-hal mistis di daerah bantaran sungai yang memisahkan dua desa. Konon, di daerah itu terdapat sebuah istana tak kasat mata yang penghuninya sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Bismillah, selamat datang kembali di Tony FS, sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Agustino Pratama. Ini dia selengkapnya di Tony FS, Istana Paku Bulan dan para penunggunya. Bantaran sungai itu dipenuhi oleh rimbunan tanaman yang tumbuh subur, dari pohon-pohon yang berukuran sedang sampai yang sangat besar, yang usianya mungkin sudah puluhan atau ratusan tahun. Bagian yang jadi hak milik salah seorang warga, ada juga yang ditanami pohon bambu. Salah satu desa yang berbatasan dengan sungai itu adalah desa kelahiran saya, dan dulu almarhum kakek saya memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi pepohonan bambu di bantaran sungai itu. Dan cerita pertama yang akan saya sampaikan adalah yang pernah diceritakan orang tua saya, jamuan para tamu tak diundang. Salah satu keponakan kakek saya, sebut saja namanya Pak Demuin. Semasa hidupnya, Demuin senang sekali memancing. Kadang juga menjaring ikan di sungai itu, tepatnya di sekitar kebun milik kakek saya. Dulu sungai di sana masih jernih dan memang dikenal melimpah ikannya. Salah satu jenis ikan yang cukup diburu di sungai itu adalah ikan kakap yang jarang sekali bisa ditangkap oleh orang sekitar. Hanya beberapa orang yang pernah berhasil menangkap ikan itu. Dari cerita yang saya dengar dari warga sekitar, ikan kakap yang pernah tertangkap berukuran sebesar balita. Namun, siapa yang mendapatkan ikan kakap itu harus bersiap mengalami konsekuensi yang tak diharapkan. Dari bermimpi didatangi penunggu di sungai itu, sakit, bahkan bisa jadi meninggal kalau sampai memakan ikan yang didapatkan itu. Ya, cerita ini juga sama tuh. Waktu itu Pak Ahmad yang menemukan keong yang di judul Siluman Keong yang sudah saya upload ya. Untung Pak Ahmad belum makan keongnya tuh. Kita lanjut lagi. Karena itu, siapa yang mendapatkan ikan itu pasti akan melepaskannya kembali sebelum ikan itu mati di rumahnya. Sudah ada kejadian yang pernah berhasil menemukan ikan itu dan membawanya pulang. Kabarnya, setelah mendapat ikan itu, malamnya orang itu bermimpi didatangi sosok penunggu sungai yang meminta anaknya dibebaskan. Saat terbangun dan ingin membebaskan ikan itu, ikan tersebut sudah terlanjur mati. Alhasil, selang beberapa hari kemudian, orang itu dikabarkan terkena penyakit tak wajar dan akhirnya meninggal. Hanya dua jenis ikan yang dianggap tabu oleh warga sekitar sungai, ikan kakap dan lele yang berasal dari sungai itu. Cerita tentang hewan-hewan mistis dari sungai itu akan saya ceritakan di bagian yang lain dari trip ini. Demuin sering menjaring di sungai itu malam hari. Ia bisa menjaring ikan sendirian, hanya kadang-kadang saja ia ditemani oleh tetangga atau orang dari desa seberang sungai. Saat saya kecil, usia Demuin sudah cukup sepuh, dan bahkan sampai di usianya itu, beliau masih suka menjaring di sungai. Di sekitar kebun milik kakek saya yang sebelum meninggalnya kakek telah dijual pada warga desa yang lain. Berdasarkan cerita dari ibu saya, kejadian itu dialami oleh Demuin yang pernah menjaring ikan bersama orang dari desa seberang sungai. Suatu malam, Demuin berjalan melalui jalanan kampung membawa jaring yang digendongnya. Sambil menghisap rokok kretek kelintingan, ia sesekali menyapa orang yang ditemuinya. "Ya mene wes pak jaring bae deh, apa wes domet tuh wae?" Celetuk seorang warga. "Lah yo palang ora, nek jaringku yo aja ngenteni banyu dhuwur, ngenteni yo cok klelep kowe." Jawabnya diikuti suara tawanya yang khas. "Sampai nek jaring karo sapa bae sih?" tanya orang yang sama. "Biasanya dhewean, tapi iki ono sing ngejak, dadine yo aku mending sore mangkate." Setelah sedikit meladeni orang yang menyapanya, Demuin langsung bergegas pergi ke arah sungai itu, ke daerah yang jadi penghubung desa. Di daerah itu ada cukung, perahu lebar, yang ditarik dengan kawat besi yang biasa dipakai untuk menyeberang para warga antar desa. Cukung itu bisa ditarik oleh seseorang yang berasal dari desa seberang, biasa dipanggil desaan. Desaan merupakan orang yang cukup paham dengan keadaan bantaran sungai itu, karena beliau sendiri tinggal di sebuah gubuk yang tak jauh dari lokasi tempat ia biasa menarik cukung. Malam itu,
Daerah bantaran sungai itu begitu gelap. Tak ada pencahayaan di sekitarnya. Satu-satunya pencahayaan yang ada hanya dari lampu sentir yang dinyalakan oleh desaan yang sedang menunggu penumpang cukungnya. Demo N sudah terlihat di sekitar jalanan dekat bantaran. Dengan hati-hati sambil memegangi jaring yang dibawanya, ia menuruni undakan jalanan setapak ke area sungai yang lokasinya menurun dari area jalan. Beda ketinggian antara sungai dan jalanan itu sekitar lebih dari 10 meter. Sebelum sampai di area sungai, beliau menyalakan senter besar yang sering dibawanya saat menjaring. Senter itu coba diarahkan ke arah cukung yang posisinya seperti terparkir di seberang sungai. Beliau mencari keberadaan desaan di sekitar sentir yang menyala. Ketemu dan dilihatnya lah seorang laki-laki tua berkulit coklat kehitaman dengan rambut agak gondrong bersender di atas cukung sambil mengisap rokoknya. Demo N menepuk tangannya beberapa kali, lalu melambaikan tangannya saat desaan menoleh ke arahnya. "Hei, Mreneo, aku pak nyebrang ki. Kesini, aku mau menyeberang." Si penarik jukung itu berdiri dan mulai menarik tali cukung yang terikat antara satu pohon di area desa kami dan desa seberang. Jukung itu perlahan bergerak mendekat ke arah Demo N yang sudah berada di bibir sungai. Percakapan pakai bahasa Indonesia aja ya. Pasti ada yang tahu nih dari logat saya membacakan bahasa daerahnya. Ini daerah mana? Komen ya. "Kamu itu sudah tua, malam-malam tak pakai baju. Apa nggak dingin?" Kebiasaan orang itu memang sering tak pakai baju saat menarik cukung. Katanya, kalau pakai baju panas. Wajar sih memperhatikan bahwa pekerjaannya itu banyak mengeluarkan tenaga sampai berkeringat. Air sungai masih mengalir lembut dan tenang malam itu, di antara kegelapan malam dan suasana bantaran yang sunyi. Saat cukung mulai bergerak menyeberang, sempat terdengar bunyi pohon bergesekan dari arah seberang. Demo N coba mengarahkan cahaya senternya ke arah bunyi gesekan itu. Tiba-tiba ada benda kecil menggelinding. Tak kelihatan bentuknya, namun saat benda itu menyentuh aliran sungai, terdengar bunyi "piur" yang sempat mengagetkan kedua orang yang ada di atas cukung itu. "Ada yang lewat, Pak. Lebih baik pulang atau jadi menjaring?" tanya desaan. "Ah, sudah biasa. Tak heran aku dengan mereka," sahut Demo N. "Kamu itu seperti tak kenal aku saja. Sudah dari kecil biasa main di sungai ini. Begitu saja takut." "Lah kan cuma ngasih tahu, Pak. Siapa tahu ada apa-apa." Keduanya sudah paham betul bahwa ada sesuatu yang tak terlihat berada di sekitar area bantaran sungai itu. Dari cerita para sesepuh dan orang-orang tempat tinggalnya di sekitar bantaran sungai itu, ada sebuah istana tak terlihat yang keberadaannya tak diabaikan oleh mereka. Cerita itu disampaikan turun-temurun kepada anak cucu yang akan tinggal di sekitarnya, dengan tujuan agar mereka tidak bertingkah sembarangan yang akan membuat penguasanya marah dan mengganggu warga yang lain. Demo N bersiap turun dari cukung, menurunkan jala miliknya, lalu meninggalkan beberapa linting rokok kretek kelinting buatannya. Rokok kelinting adalah rokok yang dibuat sendiri oleh penghisapnya. Biasanya hanya membeli tembakau yang kemudian diramu sendiri dengan dicampur ramuan tertentu hasil ekstraksi rempah-rempah dan cengkeh asli. Dinamakan kelinting karena memang dilinting atau dibungkus sendiri dengan kertas atau klaras. Klaras itu kulit jagung. Demo N memberikan rokok kelinting buatannya sebagai imbalan. "Suwun yo," celetuknya. "Masih mau di sini apa mau pulang?" "Sebentar lagi juga pulang, Pak. Pastinya sampean juga pulangnya besok kan?" kata desaan sang pengendali cukung. "Yowes, hati-hati yo," seru Demo N dengan diikuti tawa. "Ah, sampean kui, buat apa menakutiku? Aku kan orang sini," gerutu desaan. Demo N pun pergi menaiki jalanan setapak ke arah desa seberang. Desaan masih terus memandanginya, seakan ia memperhatikan sosok lain yang berjalan di belakang Demo N. Desaan tak mengira malam itu akan terjadi sesuatu pada Demo N yang akan membuat keluarganya panik dan khawatir. Benar saja. Keesokan harinya keluarga Demo N benar-benar dibuat kelabakan. Sudah lewat pagi dan siang, Demo N belum juga sampai di rumah. Keluarganya mencari-cari hingga ke desa seberang, namun tak juga menemukan keberadaannya. Tapi hal mengerikan terjadi pada keluarga orang yang pergi bersama Demo N. Sebut saja Lek Tarjo.
Rupanya sebelum azan subuh berkumandang, ada kejadian aneh menimpa anak Lek Tarjo yang masih balita. Dari apa yang disampaikan oleh mertua Lek Tarjo, cucunya yang tidur bersama ibunya tiba-tiba meronta-ronta. Tak ada suara tangis, cucunya itu meronta dan membuat ibunya kaget. Karena panik, ibu anak itu memanggil orang tuanya yang tinggal serumah. Namun, begitu mereka tiba di kamar, tubuh anak kecil itu sudah bersimbah darah yang keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Tubuh anak itu pun telah melemas dengan mata terbuka. Sontak, hal itu membuat istri Lek Tarjo berteriak histeris sampai akhirnya tergeletak pingsan di depan jasad anaknya. Begitu juga dengan mertua Pak Tarjo yang langsung berlari keluar dari rumah dan berteriak minta tolong. Teriakan mertua Lek Tarjo membuat warga kampung kaget dan berdatangan menuju rumahnya. Salah satu yang datang merupakan seorang kiai desa yang saat melihat kondisi anak itu langsung menanyakan keberadaan Lek Tarjo. "Ini Pak Tarjonya di mana?" "Semalam katanya mau mancing Pak Kiai. Tak tahu sekarang di mana orangnya," jawab mertua Lek Tarjo yang masih panik dan menangisi cucunya. "Ini pasti ada apa-apa dengan Pak Tarjo. Bapak-bapak, ayo kita cari sama-sama." Beberapa warga laki-laki pun mencoba mencari keberadaan Lek Tarjo di sekitar bantaran sungai itu. Namun sampai matahari muncul pun belum ada yang berhasil menemukan Lek Tarjo. Dan siang itu, keluarga Demuen malah datang dan mencari Demuen yang ternyata pergi bersama Lek Tarjo. Demuen dan Lek Tarjo menghilang selama seharian penuh dan miris. Pak Tarjo tak sampai menyaksikan anaknya dimakamkan. Kiai desa yang masih menemani keluarga Pak Tarjo lalu mengatakan sesuatu pada kedua keluarga yang kehilangan. "Ini keluarga kalian, jiwa dan raganya masih tersesat, tapi nantinya akan pulang," jelas Pak Kiai. "Yang disayangkan, memang ada hal yang sudah terlanjur terjadi. Kalian jangan menyalahkan siapapun perihal anakmu. Mungkin sudah takdirnya keluargamu harus merasakan kehilangan. Tapi semoga saja ada hikmahnya." Malam itu pun kedua keluarga mengadakan acara tahlilan yang dikhususkan untuk mengirim doa untuk anak Lek Tarjo dan keselamatan mereka yang masih menghilang. Keesokan harinya, desaan yang masih sibuk menarik jukung berbicara dengan penumpangnya. "Malam kemarin itu sebelum menjaring, Pak Muin itu naik jukungku. Tapi setelah turun lalu pergi, memang seperti ada yang ngikutin. Tak lama ada buaya yang muncul, lalu menabuk air dengan ekornya. Ora suwi bayane metu ngeplake buntute." Beberapa warga yang mendengar agak tertegun mendengarnya. Pasalnya mereka tahu bahwa jika buaya penunggu sungai itu sampai keluar, tandanya istana itu sedang kedatangan tamu. "Sebenarnya aku mau kasih tahu Demuen, tapi orangnya tak tungguin di sini lah kok tidak kelihatan. Sampai aku berkeliling sekitar sini, gak ketemu." Dan semua orang pun menyadari alasan kenapa kedua orang itu menghilang dan belum kembali. Sore harinya, tepat sebelum azan maghrib, dua orang yang dikabarkan hilang muncul dari area bantaran sungai. Demuen terlihat sedang menggerutu dan Lek Tarjo terlihat tak menghiraukannya. "Kamu itu kenapa ditawari makan enak kok menolak?" "Lah, kamu itu sudah kubilangin, malah ikutan makan. Kamu gak tahu apa yang dimakan kamu itu apa, hah?" Lek Tarjo tetap menghiraukan Demuen yang masih terus menyalahkannya. Keduanya pun kembali ke rumah masing-masing. Saat berjalan menuju rumahnya, Demuen diserbu oleh para warga yang menanyakan keadaannya. Ia masih terlihat tenang dan mengajak semua warga untuk ikut ke rumahnya. Di sanalah Demuen akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan saat Lek Tarjo sampai di area desanya, semua warga pun mengejar dan mengantarkannya pulang. Beberapa warga sampai ada yang berteriak dan histeris melihat Lek Tarjo, seakan mensyukuri Lek Tarjo bisa pulang dengan selamat. "Sing sabar ya Lek, sing sabar," seru seorang wanita tua tetangga Lek Tarjo. "Kenapa Bu? Ada apa ini? Sudah, ayo pulang dulu." "Anakmu Jok!" Ada seorang warga yang berteriak, dan seketika Lek Tarjo langsung berlari menuju rumahnya saat mendengar nama anaknya. Betapa luluh lantaknya hati Lek Tarjo.
mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal saat ia pergi. Lek Tarjo tak menyangka hal buruk itu akan menimpanya. Ia sempat tak percaya saat orang-orang mengatakan bahwa ia telah pergi selama hampir 3 hari. Pasalnya, menurut Lek Tarjo, ia dan Demuin hanya pergi tidak sampai 1 malam. Lek Tarjo masih belum menyadari penyebab kematian anaknya sampai ia mendengar penjelasan kiai desa itu. Sementara itu, sesampainya Demuin di rumahnya, ia bergegas untuk segera mandi. Menurutnya hal pertama yang harus ia lakukan adalah mandi wajib untuk menghilangkan segala hadas besar yang entah sengaja atau tak sengaja terbawa di tubuhnya. Ia cukup mengerti kejadian apa yang baru saja ia alami. Sehabis mandi, ia segera menanyakan keadaan putranya yang masih bayi dan bersyukur bahwa tidak terjadi apa-apa saat ia tak di rumah. Untuk itu ia segera menjalankan sholat disertai sholat gaib untuk siapapun yang menjadi korban atas kejadian itu. Barulah setelah ia selesai sholat dan kemudian menyempatkan diri membaca Al-Quran dan tahlil, ia menemui keluarga dan beberapa tetangga yang datang ke rumahnya. Terjadi pembicaraan yang cukup panjang saat itu, karena Demuin pun akhirnya menceritakan apa yang dialaminya. Malam itu, setelah turun dari jukung desaan, Demuin berjalan menuju tempat ia dan Tarjo yang telah janjian untuk bertemu. Ia berjalan melewati jalan yang masih berupa jalanan setapak, di mana di sekelilingnya masih dipenuhi pepohonan. Dari arah belakangnya, sesekali ia dengar ada suara terseret seakan mengikutinya. Untuk itulah ia terus melafadzkan ayat kursi selama di jalan. Sampailah ia di tempat Lek Tarjo yang sudah menunggunya. Saat itu ternyata Lek Tarjo berada di sana bersama seseorang yang baru kali itu dilihatnya. "Kamu sama siapa ini, Jo?" tanya Demuin pada Lek Tarjo, yang sepertinya juga belum mengenal orang di sampingnya. "Oh, saya itu orang dari daerah sana, Pak. Saya sedang mencari tempat yang alamatnya di sekitar desa ini, tapi sepertinya saya kesasar dan bertemu Pak Tarjo ini." "Oh alah, lah terus piye? Terus gimana ini, Jok? Kamu jadi ikut jaring nggak?" Demuin menanyakan hal itu pada Lek Tarjo, tapi juga menaruh curiga dengan orang asing itu. "Oh nggih, mboten napa-napa Pak, tidak apa-apa. Silakan saja kalau ingin menjaring. Saya juga baru bilang sama Pak Tarjo, kalau diizinkan saya sekalian ikut saja." "Lah tujuanmu bagaimana? Lah kok malah ikut jaring?" Orang itu sedikit bingung memberi jawaban. Gimana ya Pak? Saya sudah kemalaman ini. Kalau saya pulang, nanti malah saya tak bisa menemukan alamat ini." "Tidak, jangan ikut. Mana alamatnya? Ayo, saya antar." Orang itu terdiam sejenak, tak tahu harus mengatakan dengan jujur atau harus mencari alasan lain. Namun belum sampai orang itu menjawab, dari belakang Demuin muncul desaan. Demuin sedikit memperhatikan desaan. "Kamu mau apa kesini?" "Katanya mau pulang," tegur Demuin kepada desaan. Desaan tak menjawab pertanyaan Demuin. Ia malah mendekati orang itu. "Ini tamunya saudaraku, Pak. Aku disuruh mengantarnya." Demuin masih bingung dengan desaan. Belum sempat ia mengatakan sesuatu, desaan langsung menarik dan mengajak pergi orang itu. Awalnya Demuin dan Lek Tarjo sudah bergegas untuk pergi menjaring, namun tiba-tiba orang itu berteriak memanggil Lek Tarjo dan Demuin. "Pak, tolong Pak!" Lek Tarjo dan Demuin pun bergegas menuju ke arah suara. Saat keduanya sudah di tempat orang itu berada, mereka melihat desaan sedang ditolong untuk bangun karena terjatuh. "Gimana sih kamu, An? Biasa lewat sini kok tiba," gumam Lek Tarjo. Lek Tarjo pun segera membantu desaan bangun. Demuin tak bergerak dari tempatnya berdiri. Ia masih tetap memperhatikan mereka yang ada di tempat itu. Ia merasa ada keanehan, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Seakan ia menyadari bahwa mereka akan terjebak pada suatu peristiwa, dan mereka tak bisa menghindar kecuali ada orang lain yang datang. Demuin terus memikirkan bagaimana caranya mereka keluar dari jebakan ini. Setidaknya, bagaimana caranya ia bisa menyelamatkan Lek Tarjo? Bisa saja ia menyelamatkan diri sendiri, tapi bagaimana dengan Lek Tarjo? Ia sudah terlanjur menginjak oyot Mimang yang akan menyesatkan langkah mereka. Sekalipun mereka berlari dari tempat itu, tak ada pilihan lain selain di antara dua pilihan itu. Ikut kemana desaan pergi membawa mereka, atau melarikan diri dengan resiko tersesat
dan mungkin tak akan selamat jika para penunggu daerah itu mengejar mereka. Demuin harus mengambil pilihan bijak yang mungkin bisa menyelamatkan mereka, yaitu mengikuti kemana mereka akan dibawa. Iki meh bali nanggon ngomai sampean dhisik bae pok di. Apa ini kita pulang ke rumahmu dulu saja pak? Tanya Lek Tarjo. Desaan hanya mengangguk. Mereka pun bergegas berjalan mengikuti jalanan setapak itu menuju rumah Desaan. Anehnya, seingat Lek Tarjo, rumah Desaan tidak begitu jauh dari tempat mereka tadi. Tapi saat itu malah hampir berjam-jam mereka tak juga sampai di rumah Desaan. Lek Tarjo mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Kita ini sepertinya kena oyot mimang, gerutu Lek Tarjo, mulai merasa ketakutan. Begitu juga dengan Demuin yang akhirnya mulai khawatir dengan keadaan mereka. Wes tenang bae. Semoga ada orang lewat lalu menyadarkan kita, ujar Desaan, seakan ikut khawatir tapi masih mencoba untuk tenang. Pak, gantian pak, seru Lek Tarjo meminta Demuin untuk menggantikannya. Laraimu pekok, mau-maunya membopong orang yang tak apa-apa, suruh dia jalan sendiri. Demuin yang sudah merasa agak takut dan agak jengkel malah memarahi Lek Tarjo. Tapi Desaan hanya memasang senyuman dan berkata sesuatu. Dasar Muin, sudah tak apa-apa, biar aku berjalan sendiri. Desaan pun akhirnya berusaha berjalan sendiri dengan kaki yang agak diseret. Mereka berempat akhirnya berjalan terus menyusuri jalanan setapak yang sepertinya berkali-kali mereka melewati jalan yang sama. Berdasarkan mitos yang ada, siapapun yang terkena oyot mimang akan terus tersesat seakan terhipnotis untuk berputar-putar melalui jalanan yang sama sampai ada yang menyadarkan. Demuin mengira-ngira saat itu seharusnya sudah hampir tengah malam dan mereka belum juga tersadarkan dari jerat oyot mimang. Hingga akhirnya Lek Tarjo pun menyerah dan meminta mereka beristirahat sebentar. Saat mereka beristirahat itulah ada orang yang datang. Tapi ternyata Demuin menyadari bahwa orang yang datang itu bukan berasal dari desa itu. Bahkan mungkin juga bukan berasal dari alam yang sama dengan mereka. Lah, iki sampean donang kene mesti ini dek mau kok ora tekan-tekan. Demuin pun keiranan. Kalian malah di sini, sudah ditunggu dari tadi tak juga sampai. Desaan pun menjelaskan kalau orang itulah saudaranya yang sebelum dia katakan. Demuin tahu betul siapa Desaan dan ia yakin orang itu bukan saudaranya yang sebenarnya. Setelah bertemu dengan orang itu, mereka pun dibawa pergi ke suatu tempat yang terlihat seperti rumah megah. Lek Tarjo keheranan. Ia baru tahu kalau di desa itu ada orang yang punya rumah megah seperti itu. Malahan dikiranya oyot memang telah menyesatkan mereka sampai ke tempat yang jauh. Pak, lah ini kita di mana ya? Tanya Lek Tarjo keheranan. Sudah ndak usah dipikirkan pak, yang penting sudah tidak kesasar di tempat rimbun seperti tadi, ujar orang asing yang tadi bersama mereka. Demuin masih terus curiga dengan orang itu. Desaan diajak pergi oleh orang yang mengaku saudaranya itu dengan alasan hendak diobati. Mereka bertiga disuruh menunggu di tempat yang seperti teras yang sangat megah itu hingga pemilik rumah datang menemui mereka. Lek Tarjo masih terus merasa keheranan. Ia pun jadi malah mengagumi tempat itu. Tapi Demuin malah memandangi dengan sinis, baik ke arah Lek Tarjo maupun orang asing itu. Pemilik rumah itu muncul dari arah pintu. Oh alah, sampai yang sudah datang. Ternyata bersama dengan orang sini. Pemilik rumah itu sepertinya mengenali Demuin, tapi tak begitu mengenali Lek Tarjo. Singkat cerita, mereka pun diajak masuk ke dalam rumah yang sangat megah itu. Orang itu sepertinya ada urusan dengan pemilik rumah, yang kemudian mengajaknya masuk ke sebuah kamar. Sementara Demuin dan Lek Tarjo dibiarkan menunggu di area ruang tamu. Demuin masih juga merasa khawatir. Rasa takutnya entah kenapa belum juga hilang. Mungkin karena ia sudah mengetahui di mana sebenarnya tempat mereka berada. Lek Tarjo sesekali berkeliling di sekitar ruangan. Ia sepertinya masih memperhatikan sebuah lukisan yang bergambar aneh
Diperhatikannya lukisan itu dengan seksama. Imajinasinya seakan membuat gambaran di lukisan itu terlihat seperti gambar seorang anak kecil. Anehnya, anak kecil yang ada di dalam lukisan itu terlihat sedang menangis. Ia terus memandang keheranan sampai dipanggil oleh Demuin. "Jo, gak usah bertingkah kamu, di sini aja." Lek Tarjo kembali menuju ke tempat Demuin berada. Tak lama kemudian orang asing dan pemilik rumah itu keluar dari kamar. Keduanya seperti telah membuat kesepakatan tertentu, karena sekeluarnya mereka dari kamar, orang asing itu seperti bersalaman dengan pose sungkem, dan orang asing itu terdengar seperti mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan Demuin dan Lek Tarjo cukup lama, orang asing itu mendatanginya, disusul si pemilik rumah. Orang asing itu cukup terlihat gembira sambil mengatakan bahwa si pemilik rumah baru saja menawarinya makan malam. Lek Tarjo yang belum sempat makan malam, ditambah sebelumnya telah berjalan cukup jauh, memang merasa sangat lapar. Mereka pun diajak ke sebuah ruang makan, di mana ada beberapa hidangan yang terlihat istimewa dan menggiurkan siapapun yang melihat. Mereka bertiga pun diajak duduk di meja makan itu untuk bersiap menikmati makanan yang telah dihidangkan. Demuin agak curiga dengan semua hal yang ada di tempat itu. Kedatangan mereka seperti sudah diperkirakan. Siapa sebenarnya orang asing yang ikut bersama mereka itu? "Wah, rezekinya kita, Pak. Kebetulan aku juga belum makan dari sore." Lek Tarjo begitu antusias, seakan ingin mencicipi setiap hidangan yang ada. Sementara Demuin malah memperhatikan setiap hidangan dengan tatapan yang tak biasa. Lek Tarjo mungkin tak menyadari apa yang dilihatnya, tapi Demuin secara samar dapat melihat apa yang ada di hadapan mereka. Makanan yang ada tak seperti apa yang mereka lihat secara kasat mata. "Ojo didelok ito, wis, monggo dicicipi," seru pemilik rumah. Demuin sempat mengingatkan Lek Tarjo dengan suara berbisik, namun si pemilik rumah terus mempersilahkan, bahkan agak memaksa mereka. Orang yang tadi ikut bersama dengan mereka sudah mulai mengambil beberapa makanan. Sepiring nasi telah ia ambil, dan seonggok daging ayam dengan bagian yang masih lengkap diambilnya. Dari bejana yang masih penuh dengan sajian daging yang menggiurkan. Dari gelagatnya, Lek Tarjo hampir ikut mengambil hidangan yang sama dengan orang itu. Sedangkan Demuin terus mengingatkannya berkali-kali dengan suara lirih. Dua orang itu sudah mengambil hidangan masing-masing, sementara Demuin tak mengambil apapun dan terus beralasan saat dipersilahkan. Seketika Demuin terlihat begitu ketakutan saat melihat hidangan yang telah mereka ambil dan siap disantap. Bukan lagi terlihat sebagai daging ayam, apa yang di hadapan kedua orang itu, menurut apa yang dilihat Demuin, telah berubah menjadi seonggok daging anak manusia yang berkepala utuh. Demuin hanya beristighfar dan sangat meyakini di mana sebenarnya mereka berada. Astagfirullah. Lek Tarjo terlihat cukup lahap menyantap makanannya, begitu pula dengan orang yang duduk di sampingnya. Keduanya seakan menikmati daging ayam yang dimakannya, padahal itu daging manusia. "Sampai ora melu mangan rugi, Lek. Enak epor iki, enak sekali." Astagfirullah, gumam Demuin. Si pemilik rumah tak menghiraukan Demuin yang hanya memperhatikan kedua orang di sampingnya, seakan ia tak peduli. Tak peduli Demuin ikut makan atau tidak, ia sudah cukup terlihat senang dengan kedua orang yang begitu menikmati jamuan darinya. Orang di samping Lek Tarjo hampir menghabiskan sisa makanannya, sedangkan Lek Tarjo sudah mulai merasa kekenyangan meski makanan yang disantapnya belum habis. Ia seakan tak sanggup menghabiskan sisa makanannya. "Telaske, Pak, ampun disisani. Jangan disisakan, habiskan. Pamali, nanti dihabiskan setan loh," tegur orang itu. Namun Lek Tarjo sudah tak sanggup lagi menghabiskan sisa makanannya, sehingga tubuhnya seakan tak bisa untuk berdiri. Ia menyenderkan tubuhnya di senderan kursi sambil memegang perutnya. Tarjo, dibilangin jangan ikut makan malah nekat," ucap Demuin dalam hati. Setelah menyelesaikan makan malam itu, ketiga orang tamu itu dipersilahkan meninggalkan ruangan dan menunggu pemilik rumah di ruangan awal. Lek Tarjo dan orang itu berjalan di depan, sedangkan Demuin sepertinya masih memperhatikan sisa makanan Lek Tarjo yang belum dihabiskannya.
sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri saat pandangannya beralih ke pemilik rumah yang memperhatikannya. Terlihat senyuman nyengir kepuasan dari wajahnya. Demuin menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang makan itu. Saat tiba-tiba dari arah lain seakan ada gerombolan makhluk yang mengerikan, seperti menyerbu sisa makanan yang ditinggalkan Lek Tarjo. Seketika, terdengar suara jeritan seorang anak yang berteriak kesakitan dan memanggil orang tuanya. "Ah!" Suaranya cukup melengking, tapi anehnya, kedua orang yang sudah berada di luar seakan tak mendengar teriakan itu. La haula wala quwata illa billah. Seakan hanya kalimat itu yang mampu diucapkan Demuin. Mungkin saat itulah terjadi sesuatu yang tak wajar di rumah Lek Tarjo. Mereka kembali berada di ruangan awal untuk menunggu si pemilik rumah. Entah apa yang sedang dilakukan, mereka dibuat cukup lama menunggu. Demuin sempat merasa khawatir terhadap keluarganya. Lek Tarjo kembali berkeliling ruangan itu, memperhatikan keanehan yang sepertinya ia sadari. "Sepertinya lukisan di ruangan ini bertambah ya," ujar Lek Tarjo, merasa keheranan. Lukisan di ruangan itu memang telah bertambah 2 buah. Masing-masing bergambar abstrak membentuk tubuh anak kecil. Lek Tarjo mengamati satu lukisan yang baru dilihatnya. Bergambar seperti tubuh anak kecil yang cacat, dengan bentuk fisik yang tak sempurna. Sedangkan lukisan yang satunya diamati seperti membentuk wajah anaknya. Belum sempat ia mengamati lukisan itu dengan jelas, tiba-tiba si pemilik rumah itu datang menemui mereka dengan raut wajah yang agak berbeda dari sebelumnya. Ia memanggil dan membentak seseorang yang tadi bersama Demuin dan Lek Tarjo ke tempat itu. "Sembrono kowe, barang elek kowe mlebu omah iki. Barangmu tidak saya terima. Pilih kamu bawa pulang lagi atau ganti rugi." Dan terjadi pertengkaran di ruangan itu yang membuat Demuin dan Lek Tarjo merasa ketakutan. Pasalnya, mereka tak benar-benar memahami apa yang sedang diributkan oleh kedua orang yang awalnya dikira saling mengenal itu. Pertengkaran itu akhirnya berniat diselesaikan di ruangan lain. Pemilik rumah mengingatkan Lek Tarjo dan Demuin untuk tetap berada di ruangan itu dan tidak coba menyentuh atau mengusik benda apapun yang ada. Lek Tarjo dan Demuin hanya menurut dengan tingkah yang agak ketakutan. "Bagaimana ini, Jok? Kok jadi seperti ini?" gumam Demuin. "Gara-gara kamu ikut-ikutan orang itu ke sini, kita jadi terbawa urusan yang tak jelas ini." Nampaknya Lek Tarjo sudah merasa lebih tenang dari sebelumnya dan hanya menanggapi Demuin dengan santai. "Alah boleh, aku gak ikut campur dengan urusan orang itu. Yang penting aku sudah ikut makan, sudah kenyang aku," jawab Tarjo. Kedua orang itu pun tetap menunggu di tempat itu hingga pada akhirnya ada seseorang yang datang menyusul mereka. Lek Tarjo agak mengenali orang yang datang. Ia tampak diantar oleh seseorang yang sebelumnya bersama Dedasaan. Orang itu meminta mengantarnya untuk menyampaikan maksud kedatangannya pada pemilik rumah. Setelah si pengantar masuk, orang itu menemui Lek Tarjo dan Demuin yang akhirnya merasa lega. Lek Tarjo yang mengenali orang itu menyalaminya saat telah berada di depannya. "Ada urusan apa, Pak? Anda kok bisa ke sini?" "Ah, ora apa-apa, Pak, mboten napa-napa. Saya hanya ingin menyusul kalian. Sepertinya kalian sudah dicari keluarga kalian." Tak lama kemudian, si pengantar tadi kembali bersama pemilik rumah. Pemilik rumah itu seperti sudah reda dari emosinya, lalu menyambut kedatangan orang yang sepertinya berasal dari desa yang sama dengan Lek Tarjo. "Nyuwun sewu. Permisi, kalau diizinkan, saya ingin berbicara dengan Anda." "Iya ya, boleh. Monggo-monggo, silakan masuk dulu." Pemilik rumah mempersilahkan orang itu masuk ke dalam ruangan lain di rumah itu. Sebelum meninggalkan Lek Tarjo dan Demuin, orang itu berpesan, nantinya setelah ia menemui pemilik rumah, mereka mungkin akan diperbolehkan untuk meninggalkan tempat itu. Lek Tarjo dan Demuin pun mengiyakan isyarat yang diberikannya. Demuin sudah bisa merasa lega, karena sudah ada seseorang yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan mereka dari tempat itu.
Dan benar saja, tak lama kemudian, orang itu kembali tanpa disertai pemilik rumah. "Jenengan sedoyo, monggo wangsul rumiyin, silahkan pulang duluan. Saya masih ada urusan di sini. Mangke, nanti kalau sudah keluar dari sini, lebih baik kalian langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan mampir," pesan orang itu. Lek Tarjo dan Demuin mengiyakan pesan dari orang itu dan langsung pamit dan berterima kasih pada orang itu. Dan setelah keduanya pergi, orang itu kembali menemui pemilik rumah. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Demuin kepada pihak keluarganya dan para warga desa yang datang ke rumahnya. Sampai dengan tahlilan 7 hari meninggalnya anak Lek Tarjo, Demuin ikut datang ke rumahnya di desa seberang. Di sana, Demuin pun menyampaikan cerita yang sama pada Lek Tarjo dan keluarganya. Demuin menjelaskan, sejak awal bertemu dengan orang asing yang ditemui dengan Lek Tarjo, Demuin sudah mencurigai gelagat orang itu. Lalu, saat mereka ditemui oleh desaan, Demuin pun sudah tahu bahwa bukan desaan yang mendatangi mereka. Sosok yang malih rupo menjadi desaan adalah salah satu pengantar dari istana Takasat Mata yang tersembunyi di suatu tempat di sekitar bantaran sungai. Maka dari itu, Demuin sempat membiarkan orang asing itu pergi bersama sosok penyerupa desaan. Namun ternyata ada maksud lain yang mungkin merupakan kehendak penguasa istana, dan akhirnya mereka jadi ikut terbawa pada kejadian itu. Demuin kembali menjelaskan pada Lek Tarjo saat ia melihat-lihat lukisan yang ada di istana itu. Lukisan tersebut merupakan wadah para korban yang diambil oleh penguasa istana. Ada korban yang meninggal karena hanyut di sungai, korban tenggelam, dan korban para tamu istana. Terkait dengan korban para tamu istana, berkaitan dengan cerita tentang buaya putih yang sudah banyak diketahui warga desa di sekitar bantaran sungai. Saat Lek Tarjo menikmati sajian yang disediakan, sebenarnya apa yang dimakan oleh Lek Tarjo adalah sosok anaknya sendiri. Namun Lek Tarjo melakukan kesalahan, tak menghabiskan makanannya. Karena sisa makanan yang terkait dengan jasad anaknya akhirnya menjadi rebutan para penunggu istana itu. Akibatnya jasad anaknya yang berada di rumah pun kesakitan hingga berdarah-darah. Astagfirullah. Dan orang asing yang bersama mereka ke istana itu memang sudah berniat untuk mengunduh pesugihan di tempat itu. Sayangnya, penguasa merasa tersinggung karena orang itu memberikan tumbal yang tidak pantas dan membuat penguasa marah. Beruntung mereka berdua diselamatkan oleh seorang warga desa yang ternyata adalah kiai sepuh dari desa itu. Pak Kiai yang hadir pun melanjutkan cerita yang dijelaskan oleh Demuin. Saat Kiai melihat kondisi anak Lek Tarjo di malam kejadian, Pak Kiai menduga bahwa Lek Tarjo sedang tersesat dan masuk dalam istana. Tak ingin ada kejadian lain, Pak Kiai memutuskan untuk menjemput Lek Tarjo yang ternyata bersama Demuin. Setelah mengetahui alasan kenapa mereka bisa tersesat dalam istana itu, Pak Kiai pun memohon pada penguasa agar membebaskan kedua warga desa yang sebenarnya tak berniat datang ke sana. Terkait dengan nasib orang asing itu, menurut Pak Kiai, orang asing itu akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus menjadi alasan kenapa penguasa istana itu bersedia membebaskan Lek Tarjo dan Demuin dari istana itu. Ada pelajaran yang disampaikan oleh Pak Kiai atas kejadian itu. Pada dasarnya, istana itu tidak pernah ingin merugikan desa sekitar. Kehadiran hal gaib yang ada di sekitar kita adalah sebagai penyeimbang sekaligus kontrol, agar masyarakat sekitar dapat menjaga perilakunya dalam berhubungan antar manusia dengan manusia maupun manusia dengan hal-hal gaib di sekitarnya. Kejadian itu pun merupakan pengingat agar jangan ada lagi warga desa sekitar yang memperkaya diri dengan cara yang instan, bekerja sama dengan makhluk gaib. Serta perlunya warga sekitar bantaran sungai agar berhati-hati ketika berada di sekitarnya. Ada mitos di sekitar bantaran sungai itu. Konon warga desa sekitar sungai menghimbau agar siapapun yang punya anak saudara masih keturunan orang TI, nama salah satu daerah, dilarang mandi atau beraktivitas di sekitar bantaran sungai. Saya tidak tahu apakah berkaitan dengan cerita ini atau tidak, tapi mungkin sosok orang asing yang pernah datang ke istana itu
masih tetap berada di sekitar bantaran sungai dan sering mencari korban yang berasal dari daerahnya untuk diberikan pada penguasa bantaran sungai itu sebagai pengganti tumbal yang pernah ditolak. Masih terobsesi dengan pesugihannya tuh. Sebenarnya ada banyak cerita yang terjadi di sekitar bantaran sungai itu yang bisa diceritakan. Tapi, ada hal yang membuat saya mungkin tak bisa melanjutkan treat ini yang berkaitan dengan bantaran sungai itu. Sebelum saya menutup treat ini, saya ingin memberikan klarifikasi bahwa nama Istana Tak Kasat Mata di bantaran sungai yang sebenarnya tidak sama dengan judul treat ini, yakni judulnya Istana Paku Bulan. Dan judul treat ini tidak berkaitan dengan salah satu daerah yang namanya serta lokasinya berdekatan dengan lokasi kejadian. Lokasi istana itu berada di bantaran sungai antara desa WAT dengan desa WAR. Disensor, bukan di daerah yang bernama Desa Paku Bulan. Mohon maaf apabila ada ketidakpuasan terhadap isi cerita atau alur cerita dari treat horror ini. Mungkin karena berkaitan dengan daerah tempat tinggal saya sendiri, yakni mas penulisnya ya, Mas Agus. Jadi saya merasa tidak pantas untuk menyebarluaskan cerita yang merupakan mitos di masyarakat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS.